Lonceng berbunyi, Kristuslah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Shalom semuanya. Apa kabar anak-anak semua? Kami berharap anak-anak di rumah bersama orang tua sehat selalu dan selalu sukacita. Nah, perkenalkan, nama Ibu Anita Dan Bapak Martin. dan pemusik kita. Senang sekali hari ini kami guru-guru SMA Kristen Ketapang Jakarta bisa melayani anak-anak semua di kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Nah, anak-anak, kita mau memulai kebaktian online. Sudah siapkan Alkitab? Mari kita ambil sikap berdoa saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Anak-anak, kita patut berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memimpin dan memelihara kita selama 1 minggu ini. nah bukan hanya itu, Ibu dan Bapak, kita sebentar lagi sudah mau mengakhiri tahun 2021 loh. Wah, cepat banget ya. Sebentar lagi bulan Desember dan kita mau merayakan apa anak-anak? Ya. Natal. Mari kita menyembah Tuhan yang telah memelihara kita sampai hari ini. Mari kita angkat tangan dengan segenap hati kita mau menyanyikan Gita Sorga Bergema. Mari sama-sama kita tepuk tangan di rumah kita masing-masing, naikkan pujian ini sama-sama. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera Turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. lahir Kristus terang ajaib. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian yang kedua. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Come on. Raja damai yang besar, Surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia. Binaungan Sama-sama katakan. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita surga bergema, Lahir Raja mulia. Tepuk tangan buat Tuhan kita.
Oke, mari kita akan masuk di dalam kebaktian kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas hidup kami. Sebentar kami akan memulai kebaktian ini. Tuhan pimpin puji-pujian, doa, dan kebenaran firman yang kami dengar, memberkati kami semua. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Anak-anak, selama bulan November ini kita belajar untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Sejak kita mengundang Yesus dalam hidup kita, maka Ia akan menjadi Tuhan, teladan, dan tujuan dari seluruh hidup kita. Ya, sejak Yesus bertata dalam kehidupan kita, maka hidup kita tak akan sama lagi, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan setiap waktu. Mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian Hidupku Takkan Sama. Mari semua bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Aku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari tepuk tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi sama-sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Anak-anak, sekarang kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita selama seminggu ini. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan pujian Oleh Kuasa Darah-Mu. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Saat ku masuk
masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya memberikan waktu untuk kita berdoa secara pribadi, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita kepada Bapa yang mengasihi kita. Bapa kami yang di surga, kami semua datang kepadamu mengakui segala pelanggaran, kesalahan yang kami buat, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sengaja maupun tidak sengaja. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkan kami, sucikan kami untuk masuk ke hadirat-Mu yang kudus itu. Doa kami Tuhan, pengakuan dosa kami yang paling dalam dari hati kami. Terimalah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu di SMA Kristen Ketapang, Jakarta. Menyandangmu,
sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Anak-anak, sebentar lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar boleh menyapa dan menguatkan setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian seperti rusa merindukan air. Mari sama-sama akan naik pujian ini. Seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari dengan sungguh-sungguh lagi kita datang kepada Tuhan, naikkan pujian ini sama-sama. Seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa
dan raja. Sama-sama katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap, sekali lagi katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Selamat pagi teman-teman Tunas dan BBC, Shalom. Puji Tuhan, hari ini Kak Paula bisa berbagi firman Tuhan lagi bersama kalian. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat dan sukacita selalu ya. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami hari yang baru untuk kami menikmati, mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan hari ini. Dan biarlah Tuhan firman yang kami akan baca dan renungkan sungguh boleh mengajar dan memimpin kehidupan kami sejak kami masih remaja. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin sertai kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, selama bulan November ini kita belajar untuk menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat di kehidupan kita. Ini pelajaran yang sangat penting buat kita. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan cuma persoalan masuk surga atau masuk neraka di masa mendatang. Tapi aktivitas yang kita jalani setiap hari pun harus memperlihatkan Kristus sebagai Tuhan di hati kita. Nah, hari ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik, yaitu YOLO. Ada yang tahu apa kepanjangan YOLO? Yep, betul sekali. You only live once. Kamu hanya hidup sekali. Fun fact-nya nih ya, bahasa slang ini sudah masuk ke Kamus Besar Oxford University. Dan pengertiannya adalah used especially on the internet to say that people should take every opportunity to enjoy life or to excuse something stupid that you have done. Jadi secara positif, sebenarnya moto hidup YOLO ini bisa mendorong orang untuk berani mengambil keputusan-keputusan yang cukup beresiko dan menantang dalam hidup. Gak perlu ragu, gak perlu kebanyakan mikir, gas aja, hidup cuma sekali. Tapi teman-teman, moto hidup YOLO ini bisa juga disalahgunakan untuk menantang seseorang melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Alah, hidup kan cuma sekali, ayo puas-puasin aja. Ngapain hidup taat, hidup suci, hidup cuma sekali bro, nyesel gak pernah ngerasain bandel. Teman-teman, orang-orang seperti ini berpikir hidup YOLO akan memberikan kebebasan buat diri mereka. Sedangkan firman Tuhan, Alkitab, itu penjara. Kebanyakan larangannya, gak bisa nikmatin hidup. Apakah ada teman-teman yang berpikir seperti itu juga? Teman-teman, seringkali kita menilai kehidupan duniawi yang foya-foya, memuaskan hawa nafsu sebagai suatu kebebasan. Sedangkan kehidupan mengikut Tuhan sebagai hal yang membosankan dan cupu. Nah, karena itu mari kita belajar bersama-sama mengenai hal ini. Dan saya berharap di akhir perenungan ini, kalian bisa memutuskan dengan yakin mana kebebasan yang semu dan mana kebebasan yang sejati. Yuk kita buka Alkitab kita dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman, menarik sekali, Paulus mengulang kata hidup sampai berkali-kali. Coba kalian perhatikan dan kalian hitung, ada berapa kali kata hidup di ayat 20 ini? Ada berapa? Yup, ada 6 kali kata hidup ini muncul. Maksudnya apa ya? Kenapa Paulus menekankan kata hidup di ayat ini? Teman-teman, Paulus memberi suatu pengajaran buat kita semua bahwa ketaatan kepada Yesus Kristus tidak meniadakan kebebasan kita. Kita tetap bisa hidup menikmati kehidupan kita. Kita bukan seperti burung di sangkar yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau percaya Tuhan. Atau kita bukan lagi seperti sebuah boneka yang Tuhan atur-atur sesuka hatinya. Kita tetap bisa aktif memilih melakukan sesuatu yang kita sukai. Nah, tapi di dalam kesukaan-kesukaan kita itu, Paulus juga mengingatkan bahwa kebebasan itu harus didasari kasih Yesus Kristus kepada kita. Yesus Kristus yang saking sayangnya sama kita, ya sampai rela turun ke dalam dunia untuk jadi manusia dan mati terhina di atas kayu salib. Teman-teman, kalau kita sadar dan memahami betul kasih Yesus yang begitu mulia dan indah bagi setiap hidup kita, maka di dalam kebebasan kita, di dalam kesukaan-kesukaan kita, kita akan memilih melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, kalau begitu, setiap perintah, nasihat, dan ajaran yang Allah berikan buat kita bukan bertujuan untuk mengekang kebebasan kita. Malah sebenarnya Allah sedang memberikan kebebasan yang sejati. Kenapa begitu? Teman-teman, kalian perlu mengingat bahwa keinginan daging kita yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah keinginan yang membawa kepada maut. Bebas yang kita pikir adalah hidup foya-foya. Makan sebanyak yang kita mau dan gak peduli sama kebutuhan orang lain. Bebas ngegunain tubuh ini buat nyebat lah, atau ngerokok, nge-vape, begadang terus, tidurnya jam 2 paling cepet. Makannya gorengan terus, gak mau makan sayur, gak mau makan buah-buahan. Lama-lama itu semua ngerusak tubuh kita dan kita bilang itulah kebebasan. Tapi sebenarnya ini semua memperbudak diri kita dan kita semakin lama semakin hidup di dalam rasa penyesalan, rasa bersalah, dan luka hati. Nah teman-teman, perintah, nasihat, dan ajaran Tuhan Yesus membebaskan kita dari ini semua. Perintahnya memberi pimpinan dan larangannya memberi perlindungan buat kita. Tuhan berfirman, hormatilah orang tuamu. Ya waktu kita melakukan itu, kita akan hidup dengan damai di rumah. Bukan seperti neraka di dalam keluarga kita sendiri. Tetapi keluarga itu penuh dengan damai dan kasih sayang. Tuhan berfirman jangan berbohong. Waktu kita melakukannya, kita akan diliputi rasa damai, rasa tenang. Karena nggak ada yang perlu kita sembunyi-sembunyikan. Tuhan berfirman jagalah tubuhmu yang adalah milik Roh Kudus. Waktu kita melakukan itu, kita akan hidup bebas dari rasa penyesalan dan rasa bersalah. Dari hal-hal yang, aduh ngapain ya gue ngelakuin hal bodoh seperti itu dan buang-buang waktu hidup gue. Teman-teman, disinilah makna kebebasan yang sejati. Bebas bukan berarti seenaknya sendiri yang pada akhirnya berujung pada rasa bersalah, penyesalan, dan merasa hidup ini gak ada gunanya. Dan akhirnya terjadilah bunuh diri. Karena buat apa saya hidup seperti ini? Bebas berarti jiwa kita ini tetap tenang, tetap damai, mengalami sukacita. Karena hidup kita ini memenuhi tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Dan hidup kita bisa Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama. Teman-teman, kita perlu benar-benar menanamkan pengajaran ini di hati dan pikiran kita. Hidup yang kita jalani sekarang ini sepenuhnya bukan milik kita lagi, tapi sepenuhnya milik Yesus Kristus yang telah menebus lewat kematiannya di atas kayu salib.
Dan karena itu, Ia mau kita hidup di dalam kebebasan yang sejati. Lewat perintah, nasihat, dan ajaran yang Ia telah berikan kepada kita lewat Alkitab. Teman-teman, Tuhan tidak melarang untuk kita menikmati hidup ini. Malahan, Tuhan mau kita menikmati hidup ini dengan kebebasan yang sejati. Tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan, tanpa luka hati, tanpa air mata. Hidup bebas di dalam Tuhan. Kalau begitu, bagaimana dengan moto YOLO? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, para pengikut Kristus, boleh menggunakan moto YOLO ini? Teman-teman, izinkan saya untuk menambahkan kata YOLO ini. YOLO, you only live one, so live in Christ. Gunakan hidupmu yang sekali ini di dalam Tuhan, menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan sungguh, hidup kita boleh Tuhan pakai menjadi berkat. So, don't waste your times, don't ruin your future. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah memberikan Yesus, anak-Mu yang tunggal itu, untuk menebus setiap hidup kami. Sehingga hidup yang kami jalani sekarang bukanlah hidup yang sia-sia, hidup yang tanpa arti, tetapi sungguh hidup yang penuh dengan kemenangan, dan hidup yang mau menggenapi rencana Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, tolong setiap cita-cita kami, keinginan kami, Engkau arahkan, supaya sungguh boleh melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Anak-anak, mari semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini, atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke Gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Teruslah ingat akan kebenaran firman Tuhan, bahwa selama kita hidup, mari mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita menutup kebaktian kita dengan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari semua di rumah masing-masing kita naikkan pujian ini sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
lagi pujian ini sama-sama kita naikkan dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan Engkau boleh izinkan kami memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan, khususnya di Gereja Kristus Ketapang. Kami bersyukur Engkau berkati orang tua kami, usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Bapa, kami datang kembali kepadamu membawa doa syafaat kami. Pertama kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat vaksinasi yang terus berjalan sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa biarlah semua warga negara Indonesia boleh mendapatkan vaksinasi dan melaluinya virus corona ini bisa kami atasi dengan baik. Kami berdoa juga buat pergumulan kami, khususnya di SKK yang masih sedang berlangsung penilaian akhir semester. Tuhan berkati setiap anak-anak yang sudah belajar dengan maksimal, Engkau berkati, dan biarlah mereka boleh mengisi setiap ujian. Hasilnya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan mereka bisa dapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ini doa dan kerinduan kami berdoa Engkau jaga kami semua, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bersaat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak dan orang tua yang sudah setia kebaktian online sekolah minggu Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat dan tetap sukacita. Sampai ketemu di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.